Dalam Tuhan, sukses berhasilmu harus utuh. Sama-sama bilang kesuksesan Tuhan utuh. Amin. Utuh, amin. Sukses bukan bicara tentang uang saja, termasuk uang. Bukan karir saja, termasuk karir. Tapi sukses itu utuh. Sukses untuk saudara tidak sakit hati. Waktu orang ngomong negatif, saudara bisa mengampuni. Itu juga dibilang sukses. Amin. Saudara sukses menghadapi masalah. Saudara sukses nggak korupsi. Amin. Gak halalkan segala cara, itu juga termasuk sukses. Dan Tuhan mau saudara sukses. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita supaya sukses? Gimana caranya kita sukses? Nih, dunia ajar kita sukses, kita harus berbuat lebih daripada orang lain. Kalau punya toko, bangunnya lebih pagi, tidurnya jauh lebih malam. Ya, sukses artinya belajarnya lebih banyak dong. Kalau sekarang S1, ya belajar lagi S2. Nggak cukup S2, S3. Dunia ajar kayak gitu. Dunia ajar saudara lakukan yang banyak, lakukan yang lebih dari orang lain. Tapi saya mau bilang itu nggak salah. Saudara harus belajar banyak, saudara harus punya gelar yang banyak, saudara punya kerajinan yang banyak, kesabaran yang banyak. Tapi saya mau bilang di dalam kekristenan itu bukan akar. Sama-sama bilang bukan akar. Tapi itu buah. Itu buah. Kalau saudara tahu akarnya, saya akan bahas akarnya sebentar. Maka perjuanganmu, usahamu itu bukanlah sebuah beban, tapi itu adalah sebuah desire, sukacita yang mengalir dari Tuhan di hidupmu. Yuk kita buka ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Alkitab bilang apa di sana? Mazmur 127 ayat pertama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, maksud ayat ini paham? Ayat ini sedang bilang begini, usahamu, perjuanganmu, semangatmu untuk meningkatkan kualitas diri jadi sia-sia kalau di situ nggak ada Tuhan. Sekolahmu tinggi-tinggi jadi sia-sia kalau nggak ada Tuhan. Jadi sukses dalam kekristenan bukan tentang sebanyak apa kita bisa berbuat, bukan tentang kita berbuat lebih banyak daripada orang lain. Dalam kekristenan sukses, boleh ditampilkan slide saya. Sukses adalah bukan tentang apa yang kita lakukan, banyak yang kita lakukan. Sukses adalah tentang siapa yang menyertai kita. Kalau saudara sadar Tuhan menyertaimu, percayalah kamu akan melihat hidupmu gak gagal, hidupmu berhasil, hidupmu sukses. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya kesuksesan dalam kekristenan, keberhasilan dalam kekristenan itu tentang hadirnya Tuhan. Saya menulis di slide khotbah saya, yang membuat kamu berhasil bukan yang tertulis di CV-mu. Yang buat kamu berhasil adalah hadirnya Tuhan di hidupmu. Amin. Mungkin di CV-mu banyak pengalaman di sana, di CV-mu di sana gelarmu banyak, pengalamanmu banyak. Bahkan mungkin kamu punya ordal, orang dalam, bisa masukin kerja. Tapi tanpa Tuhan sia-sia. Ada satu anak muda, yang saya sebut anak muda ini adalah anak Dedi, anak papi. Dia tinggal di Kanaan. Kalau saudara baca Kejadian 37, dia anaknya Yakub, anaknya Israel di hari tua. Dia anak muda yang usianya sekitar 15-17 tahun. Alkitab bilang begini, namanya Yusuf. Alkitab menjelaskan tentang Yusuf. Tetapi Israel, Yakub, papanya, lebih mengasihi Yusuf daripada kakak-kakaknya yang lain. Dia anak Dedi, dia anak kesayangan. Jadi saya coba berpikir, saya coba
memikirkan keadaan Yusuf hari itu, mungkin ya. Waktu Yusuf mau cuci piring, dedinya bilang begini, Yusuf jangan cuci piring, biar itu kerjaan kakakmu. Karena dia anak kesayangan. Tapi karena kakaknya marah, karena kakaknya gak suka, menyebabkan Yusuf yang disayang di Kanaan, sekarang pindah, jadi ada di Mesir. Dan dia di Mesir, saya mau bilang CV-nya gak punya banyak pengalaman. Saya mau bilang di Mesir, dia di pasar budak, dia gak punya modal, gak punya dana. Kenapa? Karena baju pun dia gak bawa. Karena di pasar budak, itu budak ditelanjangi. Karena orang mau beli budak, dicek dulu ada penyakit gak di tubuhnya, gak akan dibawa ke rumahnya. Jadi di pasar budak itu telanjang. Jadi Yusuf, sekarang yang tadinya anak dedi, anak papi, anak kesayangan, tiba-tiba sekarang ada di Mesir. Dan di Mesir dia ada di pasar budak. Saya mau bilang CV-nya Yusuf itu membuat orang berpikir dia gak mungkin berhasil. Karena di Mesir dia gak punya teman. Di Mesir dia gak punya keluarga. Di Mesir dia gak punya kenalan. Di Mesir dia orang Yahudi yang sendirian. Di Mesir dia gak punya dana. Dia gak punya apa-apa di Mesir. Tapi kita tahu kan bahwa Yusuf berhasil jadi orang nomor 2 di Mesir. Ini bukan biasa-biasa loh. Mesir itu zaman itu negara adidaya. Negara nomor 1 di dunia. Ketika dunia kelaparan, Mesir gak kelaparan. Ekonominya maju, peradabannya maju. Jadi saya percaya orang Mesir berebut jadi orang nomor 2 di Mesir. Politikus di Mesir berebut jadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi tahukah siapa yang berhasil jadi orang nomor 2 di Mesir? Bukan orang Mesir, orang Kanaan, orang Yahudi. Yusuf yang bawa CV-nya gak punya pengalaman, anak dedi, anak papi. Yang bawa CV gak punya ordal, gak punya orang dalam. Yang bawa CV-nya gak punya modal. Tapi dia sukses. Dia berhasil jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan kita tahu juga, dia mengalahkan para S1, S2, S3 di bidangnya. Maksudnya siapa Pak Pendeta? Waktu Firaun mimpi, Alkitab bilang, dipanggil oleh Firaun para ahli tenung. Ahli artinya orang belajar. Para ahli penterjemah mimpi. Orang-orang ini S3 di bidangnya, S2 di bidangnya. Belajar lama mengenai tafsir mimpi. Tapi mereka dikalahkan oleh orang yang mungkin belajarnya tidak sebanyak orang itu. Namanya Yusuf. Yusuf yang berhasil. Dan saya mau bilang, Yusuf bukan cuma berhasil jadi orang nomor 2, berhasil dalam hikmatnya, kepintarannya, tapi Yusuf juga emosionalnya berhasil. Waktu dia jadi orang nomor 2, dia gak cari istri Potifar yang sudah memfitnah dia. Dia bilang, udah let go, aku mengampuni. Wow, itu namanya berhasil. Dia nggak marah ketika kakak-kakaknya datang. Bahkan dia menenangkan hati kakak-kakaknya dan bilang, kakak jangan khawatir, aku akan kasih makan kamu, kasih makan anak-anakmu. Dia berhasil melupakan kesalahan kakak-kakaknya. Dia berhasil nggak sakit hati, dia sukses. Oke, pertanyaannya, apa yang buat Yusuf berhasil? Kejadian 39 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. 2-3. Setelah dilihat oleh, stop dulu, tuannya siapa? Potifar. Potifar bukan keturunan Abraham. Jadi dia nggak menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Hari ini Potifar bukan orang percaya gitu gambarannya. Potifar melihat apa? Yusuf disertai Tuhan. Itulah sebabnya dia berhasil. Apa yang buat Yusuf berhasil? Bukan dia punya pengalaman banyak, punya modal, bukan tentang apa yang dia punya. Yang buat dia berhasil karena Tuhan menyertai dia. Amin. Dan percayalah, saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya Yesus mati di kayu salib. Saudara percaya Yesus mati di kayu salib? Mengganti posisi saudara, percaya? Amin. Menebus semua dosamu, percaya di kayu salib? Dan engkau yang percaya pada perbuatan hebat Yesus di kayu salib, mengagumi
pengorbanan Yesus di atas kayu salib menyebabkan sorga hari ini menyertaimu. Dan kalau sorga menyertaimu, percayalah, boleh ada masalah, ada tantangan, kamu pasti berhasil menang, kamu pasti berhasil mengalahkannya, kamu pasti sukses. Dia tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Masalahnya ini masalahnya. Masalahnya Tuhan itu sejak awal engkau percaya Yesus, percaya pengorbanan Yesus, selalu menyertaimu. Tapi waktu engkau ingin sukses, engkau tidak mengandalkan, tidak bersandar pada penyertaan Tuhan, pada kehadiran Tuhan. Engkau bersandar pada gelar yang kamu punya, pengalaman yang kamu punya, orang dalam yang kamu kenal. Kau menyandarkan dirimu pada hal itu. Tapi kita orang-orang yang hari ini akan bertobat. Amin. Dan Yusuf yang disertai Tuhan bukan hanya dibuat oleh Tuhan berhasil. Yusuf dibuat Tuhan, ayat 4, yuk kita lihat ayat 4. Ayat yang keempat. Sampai di poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Yang diberkati sama-sama bilang, saya orang sukses. Amin. Jadilah sesuai imanmu. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Yesus. Ya kita baca sama-sama. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Orang yang disertai Tuhan, maaf, disayang bos, disayang orang-orang di dekatnya. Lanjut. Dan ia boleh melayani dia. Kenapa ada kata ia boleh melayani dia? Enggak semua orang boleh layani Potifar. Emang siapa Potifar? Kepala pengawal kerajaan. Ini orang penting nih. Ini hari ini mungkin Kapolri, ini mungkin hari ini tuh Panglima TNI. Dia orang penting. Dan gak boleh sembarang orang ada di lingkaran orang penting ini. Saya mau bilang, mungkin orang berebut untuk jabatan Yusuf. Dan harusnya Potifar memilih orang yang satu bangsa dong, yang satu bangsa yang orang Mesir juga kan. Tapi dengar baik, dia memilih bukan putra bangsa, dia memilih orang Yahudi. Kok bisa? Karena Tuhan menyertai dia. Bukan karena dia punya CV, bukan karena dia punya pengalaman yang banyak, punya gelar yang banyak, S1, S2, S3, S23 ya kan. S23 handphone ya kan. Tapi karena Tuhan menyertai dia. Hari ini coba renungkan. Tuhan mau kamu sukses. Yang percaya bilang amin. Tuhan mau kamu berhasil. Yang percaya bilang amin. Tapi Tuhan mau kamu sadar bahwa yang kamu perlukan untuk berhasil bukan apa yang kamu punya, bukan kerajinanmu, bukan. Yang kamu perlu kehadiran Tuhan di hidupmu. Amin. Dan waktu Tuhan hadir di hidupnya Yusuf berhasil. Dan gak cukup sampai berhasil. Lanjut. Kemudian masih yang tadi. Kemudian diangkatnya Yusuf menjadi kesayangan rumahnya. Dan diserahkan dalam kekuasaan Yusuf segala milik Potifar. Naik jabatan, naik level. Waktu Yusuf mengandalkan kehadiran Tuhan, bukan mengandalkan gelarnya, kekuatannya, kehebatannya. Dengar baik, dia dibuat Tuhan, nggak di situ-situ aja kerjaannya, naik jabatan. Dengar baik, saya percaya adalah maunya Tuhan, adalah rindunya Tuhan. Desire your God untuk hidupmu jalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang percaya bilang amin. Amin. Adalah rindunya Tuhan untuk buat ekonomimu tidak di situ-situ aja. Untuk buat kesehatanmu nggak di situ-situ aja. Untuk buat kesabaranmu hadapi orang nggak di situ-situ aja. Makin meningkat. Dan yang buat kamu makin meningkat bukan tentang apa yang bisa kamu buat, bisa kamu pelajari. Adalah ketika engkau menyadari yang kamu perlu, yang kamu butuh adalah Tuhan hadir di hidupmu. Dan saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang Tuhan hadir di hidupnya. Dan saya percaya karena Tuhan hadir di hidupmu, Tuhan akan bawa kamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Hidupmu gak akan di situ-situ saja, hidupmu akan meningkat, ekonomimu akan meningkat, keuanganmu akan meningkat, kesehatanmu akan meningkat, semua aspek hidupmu akan meningkat. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa.
Kalau kita hitung-hitungan apa yang kita punya hari ini, mungkin kita punya banyak alasan untuk kita berkata, saya nggak mungkin berhasil. Karena buat dunia berhasil, untuk bisa berhasil kamu harus punya banyak, kamu harus berbuat banyak. Untuk berhasil, itu tentang apa yang kamu buat dan apa yang kamu punya. Kalau kamu nggak punya sebanyak yang orang punya, kalau kamu ajukan proyek dan kamu nggak punya ordal, sainganmu punya ordal, jangan mimpi kamu berhasil dapatkan proyek itu orang dunia. Kalau kamu mau masuk kerja, nggak punya ordal, dan yang bareng-bareng masukin CV punya ordal, jangan mimpi kamu berhasil masuk kerja. Itu dunia. Tapi di dalam Tuhan, kelemahanmu, kekuranganmu, apa yang tidak kamu punya, tidak mendiskualifikasi kamu untuk sukses. Saya ulang, kelemahanmu, kekuranganmu tidak mendiskualifikasi kamu untuk sukses. Tapi kelemahanmu, boleh dibuka slide berikutnya. Tapi kelemahanmu dan kekuranganmu justru membuatmu masuk kualifikasi untuk kamu ditolong Tuhan. Dan kalau kamu ditolong Tuhan, percayalah kamu akan jadi orang berhasil, bukan orang gagal. Amin. Dan saya tulis, mana slide berikutnya? Kelemahan atau kekuranganmu tidak mendiskualifikasi kamu. Itu justru membuatmu masuk hitungan untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Dan orang yang ditolong Tuhan pasti sukses. Saya tulis quote ini dari apa yang ditulis orang yang sukses. Siapa namanya? Paulus. Paulus sukses, Paulus berhasil untuk gak nyerah. Dia ditangkap, dipukul, didera, dipenjara. Tapi di penjara dia bilang begini, apa yang terjadi padaku akan menyebabkan kemajuan buat Injil. Dia gak bilang apa yang terjadi padaku begitu menyakitkan, begitu mengerikan, aku dipukul, didera. Dia gak mengasihani diri, dia berhasil tetap kuat. Apa yang terjadi padaku akan menyebabkan kemajuan. Dan kita tahu dia orang yang berhasil menulis lebih banyak dari murid lain di Perjanjian Baru. Alkitab yang kita baca 2/3 yang tulis siapa? Paulus. Lebih banyak dia nulis daripada yang lain. Makanya saya bilang, orang yang tidak mengandalkan kehebatannya, perbuatannya, tapi bersandar pada kehadiran Tuhan di hidupnya, justru orang itu akan berbuat lebih banyak daripada orang lain. Paulus bilang begini, kamu harus tahu, aku orang Farisi yang paling Farisi. Paulus mau bilang gini, tahu nggak? Aku ini nggak bercacat celak melakukan hukum Taurat. Aku ini hebat dalam perbuatan. Tapi Paulus bilang gini, setelah aku kenal Yesus, kehebatanku dalam perbuatan nggak lagi aku banggakan. Itu sampah. Aku lebih bangga atas perbuatan Yesus di kayu salib yang menyebabkan sorga bisa hadir di hidupku. Amin. Makanya kalau saudara hari ini dianggap dunia yang kamu punya kurang untuk sukses, saya mau bilang tidak di mata Tuhan. Kekuranganmu di mata Tuhan justru menjadi alasan untuk Tuhan bisa tolong kamu. Kita baca dulu ayatnya yuk. Cepat saja. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, kalimat yang tulisan kuning kita baca sama-sama. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Tuhan bilang justru karena kamu gak punya orang dalam, aku punya alasan untuk tolong kamu. Justru karena gelarmu gak cukup, aku punya alasan untuk berkati kamu. Dan orang-orang yang menerima ini dari Tuhan, waktu dia sukses, waktu dia berhasil, waktu ditanya kok bisa berhasil, dia gak akan bilang iyalah aku bangun jauh lebih pagi, tutup toko jauh lebih malam. Dia akan bilang gak tahu ya, semua ini karena Tuhan. Amin. Dan Paulus, saya ulang sekali lagi, dia bukan orang malas, dia orang rajin. Dia nulis jauh lebih banyak. Dia berbuat jauh lebih banyak. Dia lebih kuat, dipukul, didera, dianiaya. Dia berhasil, gak putus asa. Dia orang hebat. Tapi dia gak banggakan kehebatannya. Yang dia banggakan hadirnya Yesus di hidupnya. Amin. Mungkin saudara dianggap dunia gak mungkin sukses. Gak mungkin kamu punya banyak kekurangan, kamu punya banyak kelemahan. Saya jadi teringat kisah di Perjanjian Lama. Ini khotbah saya gak kecepatan kan? Kisah di Perjanjian Lama, Gideon. Waktu masa panen, orang Midian nyerang. Onta yang nyerang
Ini ontanya nih, belum orangnya. Ontanya seperti pasir di laut banyaknya. Banyak banget ya yang nyerang. Dan waktu saya baca di beberapa literatur yang menyerang Gideon, pasukannya sejumlah 300.000 pasukan. Berapa banyak? 300.000. Gideon juga punya pasukan berapa? 32.000. Waktu dia punya pasukan 32.000, dia lihat pasukan 300.000, di pikirannya, yang saya punya sedikit, yang saya punya nggak cukup untuk saya sukses mengalahkan mereka, berhasil mengalahkan mereka, berhasil mengusir mereka. Makanya Gideon ngumpet. Coba buka Hakim-Hakim 6 ayat 11. Next slide. Langsung di bawah aja ya, biar cepat. Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Dia ngumpet. Dia nggak berani tampil. Waktu dunia bilang, ya kamu mah gelar aja nggak punya, pengalaman nggak punya, orang dalam nggak punya, lu mimpi mau sukses. Kecil tambah kecil. Ngumpet. Ya kan? Ngumpet. Tapi malaikat Tuhan mendatangi. Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya apa? Tuhan mau bilang gini, modalmu untuk sukses bukan pasukanmu. Modalmu untuk sukses bukan apa yang kamu punya. Modalmu untuk sukses ini, aku menyertai kamu. Hai Gideon, pahlawan yang gagah berani. Kalau engkau tahu Tuhan menyertaimu, takut pergi. Makanya di Hakim-Hakim 7 Gideon keluar dan dia bilang, Tuhan aku punya pasukan 32.000. Menurut saudara ini kurang apa kebanyakan? Kurang. Tuhan, saya cuma punya semangat. Punya gelar S1, S2, enggak SMA. Maaf, SMA enggak lulus, SMP. Sedikit amat yang lu punya. Gak cukup buat dunia gitu. Tapi Tuhan bilang gini sama Gideon, 32.000 kebanyakan. Next slide. Waktu Tuhan hadir, apa yang kurang malah jadi kebanyakan. Tuhan bilang kurangin lagi. Suruh pulang yang takut. Yang takut pulang berapa banyak? 22.000 orang, tinggal 10.000. 10.000 lawan 300.000 kebanyakan atau kurang? Kurang. Tapi Tuhan bilang lagi, kebanyakan. Tuhan, yang saya punya cuman ini Tuhan. Yang saya punya cuman sedikit Tuhan, semangat. Ya ada orang dalam sih kenal Tuhan. Ya lumayanlah ijazah SMP, SMA. Tuhan bilang, yang kamu punya menurut dunia kan kurang. Tapi menurutku, kalau aku menyertaimu, yang kamu punya kebanyakan. Udah lupakan tentang mengandalkan apa yang kamu punya. Dikurangin lagi, tinggal 300 orang. Dan kita tahu, yang sedikit waktu Tuhan hadir cukup untuk bisa sukses. Mungkin yang ada di hidupmu sedikit, tapi yang sedikit waktu engkau bersandar pada kehadiran Tuhan cukup untuk buat kamu berhasil, cukup untuk buat kamu sukses. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat you. Pegang dadamu, bilang saya bisa sukses karena Tuhan hadir di hidup saya. Amin. Nah waktu Tuhan hadir, Tuhan bawa berkat. Ingat waktu Yesus hadir, Yesus selalu buat mujizat. Waktu Tuhan hadir di hidupmu, Tuhan bawa berkatnya. Saya tulis kayak gini nih, next slide coba. Waktu Tuhan hadir, kamu dikepung. Bukan dikepung masalah, kamu dikepung favor of God. Haleluya. Saudara bersuka cita dengarnya? Saudara dikepung kemurahan, dikepung kemudahan, dikepung kasih sayang, amin. Dikepung pintu yang terbuka, dikepung kebaikan Tuhan, dikepung mujizat, amin. Dan waktu Tuhan hadir di hidupmu, Tuhan akan bawa kamu ke dimensi sukses yang orang dunia garuk-garuk kepala. Kok dia bisa sukses? Kok kenapa dia yang dipilih? Mazmur 5 ayat 12 New King James Version. Next slide.
oh Tuhan, for you, oh Lord, bagimu Tuhan, akan memberkati orang benar. Dan Engkau akan mengepung, mengelilingi, surround him, mengelilingi mereka dengan favor-Mu, perkenananmu, kemurahanmu, kemudahanmu, seperti perisai. Amin. Waktu Tuhan hadir, engkau dikelilingi kebaikan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Waktu Tuhan hadir, engkau dikelilingi kemudahan. Yang percaya bilang amin. Amin. Nah, saya kasih satu kisah lagi. Saya masih punya waktu ya. Berapa lagi nih waktu saya ini? 2 jam. Di kitab Perjanjian Lama ada raja Iran. Saya ulang, raja Iran, namanya Ahasiweros. Ya, hari ini disebut Iran, tapi zaman itu Persia, kerajaan Persia. Rajanya namanya Ahasiweros. Dia punya istri cantik, namanya Wasti. Waktu tamu kerajaan datang, dia ingin Wasti itu keluar kamar dan dia ingin menampilkan kecantikan istrinya kepada tamu-tamunya. Tapi Wasti menolak. Dan waktu Wasti menolak, Raja Ahasiweros, Raja Persia ini murka, sehingga Wasti diturunkan. Waktu Wasti diturunkan, diadakan pemilihan ratu yang baru. Diundang semua orang gadis-gadis Persia untuk datang ke acara itu. Dan saya mau bilang, gadis-gadis kerajaan Persia itu semuanya cantik-cantik. Dan ada satu orang yang ikut juga, tapi bukan orang Persia. Dia orang Yahudi. Namanya Esther. Dan dia masuk ke ruangan itu. Nih Esther ini orang Yahudi yang mungkin punya kelemahan yang gak selengkap dengan gadis-gadis cantik yang lain. Kenapa? Karena Esther ini yatim piatu. Ya, yang support dia sedikit lah. Pamannya saja yang ngurus dia. Mordekai, orang Yahudi juga. Dan dia mungkin supportingnya lebih sedikit daripada gadis-gadis yang lain. Mungkin gadis yang lain, papanya beliin sepatu, beliin baju yang bagus, make upnya yang bagus, mungkin ya touch up dulu gitu kan. Tapi Esther kemudian datang ke ruangan itu, masuk ke ruangan itu, dan melihat gadis Persia yang lain juga cantik-cantik. Tapi ada yang beda yang Esther bawa. Saya ulang, ada yang beda yang Esther bawa. Apa yang Esther bawa? Esther itu keturunannya Abraham. Dan Tuhan janji sama Abraham, Tuhan akan menyertai Abraham, dan Tuhan akan menyertai keturunan Abraham. Yang beda di bawah Esther di ruangan itu, Esther bawa penyertaan Tuhan. Maka saya mau bilang nih, saudara yang daftar kerja nih, jangan saudara, nih CV-ku ada ini, ada ini, ada ini. Andalkan apa yang tertulis di CV-mu. Masuk ke ruangan ketemu HRD, taruh di hati, di pikiranmu, ada yang beda sama aku. Aku masuk ke ruangan ini, aku bawa penyertaan Tuhan. Amin. Dan waktu Esther masuk, apa yang terjadi? Next slide. Esther 2 ayat 17. Ini saking semangatnya sampai pegel. Yuk kita baca. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan yang lain. Saudara boleh cek, apakah gadis Persia tidak secantik Esther? Saya mau bilang sama, semuanya cantik-cantik. Apalagi cantik kan dominan ya kan. Cantik kan apa? Relatif, kok dominan. Pak Yosef ngerti ini. Cantik itu relatif, tapi jelek itu pasti kan. Enggak. Ini dihapus ya, tolong dihapus. Cantik itu kan relatif. Yang masuk cantik-cantik. Tapi kenapa Baginda matanya lihat Esther? Esther bawa penyertaan Tuhan. Dan Alkitab bilang begini. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah yang lain. Saya doa saudara ngerti ini. Saya doa hatimu mengandalkan kehadiran Tuhan di hidupmu. Raut bangganya sama kehadiran Tuhan. Bukan bangganya sama kecantikan, kegantengan, saldo tabunganmu, jabatanmu, apa yang kamu punya. Di sini nih orang gak lihat. Di sini bangganya sama aku punya penyertaan Tuhan. Dan waktu kamu bawa penyertaan Tuhan, dengar baik, kamu sukses. Karena ayatnya bilang begini, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Dari sekian banyak gadis cantik, hanya Esther yang sukses
jadi ratu. Kenapa? Karena dia bawa penyertaan Tuhan. Abaikan kehebatanmu, abaikan kemampuanmu, andalkan penyertaan Tuhan di hidupmu. Ada satu orang yang skillful, kita harus skillful. Saya dorong saudara skillful, belajar yang banyak. Saya dorong saudara skillful. Tapi hatimu jangan andalkan skillfulmu itu. Ada orang yang skillful, punya pengalaman banyak, CV-nya skillful, pengalaman banyak, udah lama kerjanya. Kerjanya apa? Jala ikan. Di Lukas 5. Siapa namanya? Petrus. Di Lukas 5. Dia bukan nelayan karbitan. Dia udah lama jadi nelayan. Tapi malam itu, semalaman dia ubek-ubek itu air. Dia gak dapat apa-apa. Katanya skillful. Katanya pengalaman. Gak berhasil, gagal. Tadi kan sia-sia usaha orang membangun rumah jikalau bukan. Sia-sia skillful tanpa Tuhan, nol. Pagi-pagi, udah pagi dia cuci perahunya, dia cuci jalannya, ada 3 jala kurang lebih, 2-3 jala. Temennya juga gak dapat apa-apa, cuci perahu, cuci jala. Yesus jalan di pinggir pantai, dan Yesus naik ke perahunya Petrus. Saya percaya, Yesus gak langsung naik aja tanpa izin. Yesus mungkin bilang, Petrus, boleh gak aku naik situ? Dan Petrus mungkin bilang, boleh, naik aja. Pinjem ya, mau khotbah. Ya udah naik aja, Tuhan. Dan Tuhan naik ke perahu itu lalu Tuhan khotbah. Selesai Tuhan khotbah, Tuhan bilang gini sama Petrus, Petrus, kamu pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan dapat ikan. Lalu mungkin ya reaksi Petrus ya, saya coba bayangkan. Mungkin reaksi Petrus gini. Kamu pikir aku nelayan karbitan? Udah semalaman bro, gue cari ikan. Gue nih nelayan udah lama. Dianggap baru apa? Jala ikan. Nih ya saya kasih tahu nih. Kalau matahari terbit ikan udah kabur. Tadi malam matahari masih terbenam, gak ada. Ikannya gak ada. Kamu suruh aku hari ini mau ngerjain gua lu. Oke deh kita tes perkataanmu bener apa enggak. Kalau bahasa Indonesia kan saudara pikir itu sebuah ketaatan kan. Petrus bilang gini kan, karena engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan jala juga. Cek, New King James Version bilang begini. Yesus bilang gini, let down your nets. Ada S di belakangnya. Ada S artinya apa? Jamak. Bukan dingin ya? Oh dingin kalau pakai S. Kalau pakai S tambah 500 ya. Kalau hangat 3.000. Kalau pakai S 3.500 ST. Kalau ada S artinya jamak. Tuhan mau bilang gini, tebar semua jala yang ada di perahumu. Tapi kalau saudara baca ayat 6 nanti di rumah saudara cek. Petrus bilang begini, oke, gue nih nelayan yang udah handal. Lu mau taruhan sama gue ya? Oke, kita taruhan ya. Nggak usah banyak jala, 1 jala aja. Karena Petrus bilang gini, I will let down the net. 1 jala. Lalu dia tebar jalannya dan hasilnya apa? Petrus berhasil. Saya ulang, Petrus berhasil. Petrus sukses. Dan suksesnya nggak biasa-biasa. Suksesnya luar biasa. Perahu kosongnya penuh ikan. Nggak cukup, panggil temannya, bro cepet ikannya banyak, dibagi 2. Suksesnya dahsyat. Naiknya melengking gitu. Banyak ikannya. Saya mau bilang, yang buat Petrus berhasil bukan skillful, bukan pengalaman. Next slide. Yang buat Petrus berhasil adalah ketika Petrus memberi ruang untuk Yesus ada di perahunya. Amin. Saudara harus tahu, adalah maunya Tuhan lihat kamu sukses, lihat kamu berhasil. Dan saya percaya hari ini, kau dengar khotbah ini, kau akan bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku buka ruang hatiku, aku buka hidupku untuk kau masuk di ruang hatiku, hadir di hidupku, hadir di keluargaku, hadir di tengah-tengah kesehatanku. Dan saya percaya kalau itu yang ada di hatimu, dengar baik, Tuhan akan curahkan berkat yang banyak. 2 perahu penuh, bahkan hampir tenggelam akan datang di hidupmu, di keluargamu. Ya tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang buat Petrus berhasil bukan skillnya, bukan pengalamannya. Amin. Makanya
bersandarlah, banggalah, merasa bisa diandalkanlah, merasa perlulah akan hadirnya Tuhan di hidupmu lebih daripada hadirnya gelar, kemampuan, kehebatanmu. Ini adanya di hati. Suamimu gak tahu, istrimu gak tahu, anak-anakmu gak tahu, teman gereja yang satu bangku selama ini ibadah berduaan, sebelahan, gak tahu apa yang ada di hatimu, tapi Tuhan tahu. Apakah engkau mengandalkan gelar, jabatan, kehebatanmu? Apakah engkau merindukan pertolongan orang, atau engkau merindukan kehadiran Tuhan? Ya saya nggak tunjuk orang lain, saya tunjuk nih pendeta yang khotbah di depan. Saudara nggak tahu hatinya. Apakah dia waktu khotbah bangga karena khotbahnya bagus, bangga karena persiapannya banyak, bangga mengandalkan pengetahuan teologianya, atau dia bangga kalau Tuhan bisa hadir waktu dia khotbah? Saya udah bertobat dari khotbah mengandalkan kepintaran saya. Saya udah bertobat dari khotbah berharap dipuji orang, dipuji jemaat, khotbahnya bagus. Itu udah lewat, fase itu udah lewat, puji Tuhan. Tuhan bawa saya lewati itu, tapi saya pernah di situ. Dan rasanya kering. Mungkin saudara diberkati, tapi saya rasanya kering, gak dapat apa-apa. Tapi hari ini kalau saya khotbah, saya selalu taruh di hati saya. Kalau saudara perhatikan, kalau sesi pertama saya pasti suruh WL nyanyi waktu perjamuan. Karena saya taruh hati saya dan saya bilang, Tuhan hadir di pelayanan saya hari ini. Tuhan hadir di khotbah saya hari ini. Saya butuh kehadiran Tuhan. Untuk Tuhan bisa jamah jemaat, berkati jemaat, pulihkan jemaat. Dan Tuhan mau yang orang gak lihat ada di hatimu. Rasa banggamu bukan pada apa yang kamu punya, skill kamu punya, pengalaman kamu punya, tapi kamu bangga Tuhan hadir di hidupmu. Saya akan tutup dengan ini, pemain musik boleh siap-siap. Yeremia 9 ayat 23 bilang apa di sana? Yeremia 9 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama. Sebentar saudara diberkati sampai di poin ini. Mana tangan-tangan yang diberkati? Puji Tuhan, boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buatku. Pegang dadamu, bilang saya akan lihat kesuksesan. Sama-sama bilang, karena saya sudah dikhotbahin sama Tuhan. Saudara akan dibuat berhasil sama Tuhan. Amin. Haleluya. Tengok kanan kirinya, bilang kamu akan berhasil dalam Tuhan. Puji Tuhan, khotbahnya udah mau selesai. Yang tidur ya silahkan bangun ya. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk Yeremia 9 ayat 23 kita baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena, janganlah orang yang punya gelar bermegah karena gelarnya. Janganlah orang yang pengalaman bermegah karena pengalamannya. Janganlah ceritakan kehebatanmu. Jangan bangga sama kehebatanmu. Tuhan yang bilang ya, bukan pendeta Mario yang bilang ya. Lanjut. Janganlah orang kuat bermegah karena, jangan bangga, jangan proud, jangan bermegah karena kamu punya teman kan di pemerintahan, di kepolisian ada temannya kan? Iya kan? Kamu punya teman orang-orang hebat kan? Jangan bangga sama itu. Tuhan yang bilang. Kamu punya teman yang bisa masukin kerja kan? Bangga kan? Jangan bangga sama itu. Lanjut. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jangan mengandalkan, jangan proud, jangan bangga karena ya keluargamu masih punya banyak saldo untuk hidup aman hari-hari ini. Tapi Alkitab bilang ayat 24 bilang apa di sana? Tetapi siapa yang mau? Kalau kamu mau bangga, bangga adanya di hati, orang gak lihat, banggalah karena yang berikut, baca terus. Karena ia mengenal aku dan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Kamu kenal, dia Tuhan yang mengampuni banyak, dia Tuhan yang mengasihimu, dia Tuhan yang bisa buat kamu sukses. Kalau mau bangga, banggalah akan hadirnya Tuhan di hidupmu. Amin. Dan Alkitab bilang, semuanya itu kusukai. Tuhan suka waktu kamu bangga akan kehadirannya, waktu kamu bangga akan Tuhan
itu Tuhan yang setia, Tuhan yang tunjukkan kasih sayang. Kalau kamu mau bangga akan hal itu. Dan kalau Tuhan katakan Tuhan suka akan hal itu, artinya Tuhan akan curahkan berkatnya, Tuhan akan buka pintunya, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan tunjukkan kuasanya buat orang-orang yang bangga. Bukan pada apa yang dia buat, apa yang dia punya. Bangga karena Tuhan hadir di hidupnya. Siapa yang mau sukses? Sampaikan begitu. Siapa yang mau berhasil? Tuhan yang mau kamu berhasil. Amin. Yang buat kamu berhasil bukan skill, bukan pengalaman, tapi hadirnya Tuhan di hidupmu. Sekali lagi saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan. Ayo nyanyi sungguh-sungguh, katakan. Kami tak jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami jemaat Tuhan saja, jemaat Tuhan saja. Angkat tanganmu, jemaat Tuhan. Sama-sama kami perlukan. Kami keajaiban-Mu, keajaiban. Kami butuhkan. Boleh bangkit berdiri, yuk kita bangkit berdiri. Sikilamata karabayala balaba sangde. Angkat dua-dua tanganmu, tutup matamu, katakan kami tak dapat. Kami butuh hadir-Mu di keuangan, di kesehatan, di bisnis, di masa depan hidupku, keluargaku. Kami perlu Kau. Yuk sama-sama.